Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat. Yang penting jangan lupa kalian semuanya untuk tidur yang cukup, makan yang teratur, minum air yang banyak, sehingga nanti daya tahan tubuh kita kuat, sehingga nanti sama Allah kita selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dalam belajar kita hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, Hurif mencoba untuk mengambil Al-Quran terlebih dahulu dengan harapan semoga nanti kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupa, sebelum memegang Al-Quran, kita gunakan hand sanitizer terlebih dahulu supaya nanti tangan kita tetap dalam kondisi bersih dan steril ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, Hurifdam akan mencoba untuk membuka Al-Quran ini. Kita coba dari awal ayat yang di awal saja. Nah, alhamdulillah Quran yang terbuka ada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-11. Hurifdam bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, yang artinya, dan bila dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Shadaqallahul azim. Oke. Kalau melihat dari surat yang sudah kita baca tadi, tentunya ini ada kaitan dengan materi tentang pencemaran lingkungan. Oke, pencemaran lingkungan. Saya sudah percaya kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Adalah sesuatu atau masuknya makhluk hidup atau zat atau komponen lain dalam suatu lingkungan. Nah, saya percaya kalau sampai juga sudah tahu kira-kira apa saja macam-macam dari pencemaran. Nah, betul. Jadi pencemaran lingkungan itu bisa dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama adalah pencemaran air. Yang kedua ada pencemaran udara. Yang terakhir ada pencemaran tanah ya. Nah, kalau misalnya judulnya tadi adalah pencemaran air, maka di dalam suatu perairan tersebut itu terjadi perubahan keadaan di mana perairan tersebut itu kemasukan zat atau komponen yang mengakibatkan perairan tersebut menjadi turun kualitasnya, atau biasanya kita istilahkan itu kalau zat atau komponen yang masuk itu kita istilahkan dengan nama polutan. Nah, jadi kalau ada pencemaran air, maka di dalam perairan tersebut ada kemasukan polutan. Seperti itu ya. Nah, kalian bisa perhatikan foto-foto yang ada
beberapa gambar contoh dari macam-macam pencemaran air yang ada di sekitar kita. Nah, kira-kira menurut kalian apa sih penyebabnya pencemaran air itu? Nah, benar. Yang pertama, bisa berasal dari limbah. Dari mana saja limbah ini berasal? Macam-macam. Bisa dari pabrik yang ada di sekitar warga sekitar rumah kita, atau bisa juga mungkin ada pipa-pipa buangan yang memang sengaja ditanam oleh pabrik dan nanti dialirkan ke sungai. Terus yang kedua, bisa juga dari limbah rumah tangga. Nah, ini biasanya kalau kita habis mandi, habis cuci, nah itu rata-rata nanti kan dibuangnya ke sungai, nah jadi sungainya tercemar. Di sana terjadi pencemaran air. Ada lagi kira-kira apa? Betul. Nah, dari pestisida, para petani yang menggunakan pupuk misalnya pada masa pemupukan, otomatis kan mereka menggunakan pestisida. Nah, di situ mereka menggunakan pupuk biar nanti tanamannya menjadi subur. Tetapi kalau batasnya berlebihan, nanti pun juga sisanya akan masuk di perairan, sehingga perairannya nanti jadi kotor. Ditandai biasanya dengan adanya banyak ganggang atau alga yang hidup dalam waktu yang singkat langsung memenuhi perairan, atau istilahnya kita sebut alga blooming. Nah, dari dampak pencemaran air tersebut maka bisa mengakibatkan banjir. Terus apa lagi coba? Bisa mengakibatkan erosi pada tanah, atau bisa juga mengakibatkan kekurangan pada sumber air. Terus apa lagi kira-kira? Oh ya, bisa mengakibatkan timbulnya beberapa macam penyakit dan juga tanah longsor. Nah, dengan demikian maka ekosistem yang ada di lingkungan perairan jadi terganggu. Nah, di sini kita mencoba bagaimana caranya membuat teknik penjernihan air secara sederhana dengan tujuan nanti bisa sedikit mengurangi banyaknya pencemaran air yang ada di lingkungan. Nanti Samin juga bisa kembangkan di rumah masing-masing ya. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan mencoba untuk melakukan percobaan penjernihan air, di mana bahan-bahan yang dibutuhkan adalah ada wadah yang nanti dibuat tempat untuk selesai disaring. Ini ada air kotornya. Ini nanti benda yang kita pakai untuk wadah semuanya ini nanti wadah penjernihannya. Terus ada ijuk, ada busa atau gabus, ada batu bata, sama ada batu kerikil. Bagaimana cara membuatnya? Kita yang lakukan pertama kali yang letakkan yang paling bawah itu adalah ijuk. Nah, sekarang ijuk kita masukkan. Diusahakan sampai berapa? Sampai semua bagian yang ada di dalam botol ini nanti semuanya tertutupi oleh ijuk di bagian dasar ya. Nah, kalau sudah rata seperti ini, baru sekarang kita masukkan busanya. Kita masukkan busanya terlebih dahulu. Nah, terus kita masukkan di dalam botol seperti ini. Nah, langkah berikutnya ini kalau sudah rata, maka nanti kita bisa tambahkan yang berikutnya, yaitu ada batu kerikil. Nah, kita masukkan di sini. Untuk batu kerikil banyaknya berapa itu tergantung dari besarnya botol ya. Kalau memang botolnya agak besar ya nanti sampai bisa cari yang lebih banyak. Tapi yang pasti kalau bisa yang ukurannya lebih kecil itu diletakkan di yang paling bawah. Terus sampai merata, sampai semua bagian botol semuanya tertutupi oleh batu kerikil. Nah, ini sudah rata, kita ratakan. Nah, setelah itu baru kita masukkan
Nah, alat penjernihan airnya insya Allah sudah jadi. Nah, bagaimana? Nah, sekarang kita proses pembuktiannya. Apakah benar alat penjernih air yang sederhana ini bisa dipakai untuk menyaring kotoran atau menyaring air kotor? Nah, kita buktikan. Kita letakkan di sini. Nah, kita buktikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berhasil ya. Baiklah anak-anak, perhatikan, coba lihat semuanya hasilnya gimana. Jernih kan? Alhamdulillah, berarti percobaan kali ini kita berhasil. Nah, untuk tugas kalian di rumah, sampean semuanya bisa coba manfaatkan seperti ini atau bisa bikinnya lebih besar lagi. Nah, dengan harapan dengan sudah kita membuat alat penjernih seperti ini, nanti pencemaran air yang ada di lingkungan kita bisa sedikit dikurangi. Ya, jangan lupa tugasnya. Silakan kalian membuat alat penjernih air secara sederhana di rumahnya masing-masing. Oke, saya kira cukup materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.